Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Lagoya. Jadi di sini saya akan membahas materi mengenai jaringan otot pada jaringan hewan. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan video berikut ini. Jaringan otot pada jaringan hewan. Pengertian jaringan otot. Jadi, jaringan otot merupakan jaringan yang memungkinkan hewan dapat bergerak. Jaringan otot merupakan alat gerak aktif. Berikut penampang potong dari jaringan otot bisa dilihat. Selanjutnya, struktur jaringan otot. Jaringan otot terdiri atas sel-sel otot atau serat-serat otot yang tersusun dalam berkas-berkas. Setiap sel otot memiliki membran yang disebut sarkolema. Sarkolema itu memisahkan sel otot satu dengan sel otot yang lainnya. Sel otot juga memiliki sitoplasma yang disebut sarkoplasma. Serat otot disebut miofibril. Miofibril tersusun dari satuan-satuan yang lebih kecil yang disebut miofilamen. Miofilamen ada yang tebal dan ada juga yang tipis. Miofilamen tipis mengandung aktin dan miofilamen tebal mengandung miosin. Aktin dan miosin menyebabkan sel otot bersifat kontraktil atau bergerak bebas. Pada setiap miofibril terdapat beberapa unit pita terang dan pita gelap yang disebut sarkomer. Selanjutnya, macam-macam jaringan otot. Berdasarkan struktur sel penyusun jaringan otot itu dibedakan menjadi 3 macam, yakni otot polos, yang kedua otot rangka atau disebut juga otot lurik, yang ketiga otot jantung. Yang pertama kita akan membahas tentang otot polos. Otot polos cirinya yang pertama bentuk selnya seperti gelendong. Selnya berukuran panjang 30-200 mikrometer dan berdiameter 5-10 mikrometer. Inti selnya berjumlah 1, berbentuk oval dan terletak di tengah sel. Pada sel tidak terdapat pita terang dan pita gelap. Aktivitas sel lambat tetapi tidak mudah lelah. Kerja otot polos dipengaruhi oleh sistem saraf otonom atau sistem tak sadar. Otot polos bersifat involunter, yaitu bekerja di luar kesadaran dan tidak dapat diperintah. Yang selanjutnya, otot polos memiliki aktin, miosin, dan tropomiosin tetapi tidak memiliki troponin. Selain itu, otot polos hanya memiliki sedikit mitokondria. Yang terakhir, letaknya yaitu usus, lambung, saluran empedu, ureter, uterus, dan pembuluh darah. Selanjutnya, otot rangka atau otot lurik. Cirinya, bentuk selnya silindris panjang. Jaringan otot lurik tidak bercabang-cabang. Selnya berukuran panjang 1-40 mm dan berdiameter 10-100 mikrometer. Memiliki banyak inti sel dengan bentuk silindris dan terletak di bagian pinggir. Miofibril pada otot lurik terdiri atas filamen tipis atau aktin dan filamen tebal miosin yang sejajar dan tersusun berdampingan. Selanjutnya, aktivitas sel cepat, tidak mudah lelah. Selanjutnya, kerja otot lurik dipengaruhi oleh otak sehingga bersifat volunter, yaitu bekerja di bawah kesadaran dan dapat diperintah. Memiliki banyak mitokondria. Dan otot lurik melekat pada rangka dengan perantara tendon. Selain itu, otot lurik juga terdapat pada lidah dan bibir. Selanjutnya, otot jantung. Bisa dilihat gambar pada otot jantung saling bertautan satu sama lain. Cirinya, yang pertama, bentuk selnya silindris bercabang-cabang dengan percabangan yang saling bertautan. Kedua, memiliki 1 atau 2 inti yang letaknya di bagian tengah sel. Ketiga, terdapat pita terang dan pita gelap seperti pada otot lurik.
Keempat, kerja otot jantung dipengaruhi oleh sistem saraf otonom. Otot jantung bersifat involunter, yaitu bekerja di luar kesadaran dan tidak dapat diperintah. Yang kelima, dapat melakukan kontraksi terus-menerus tanpa beristirahat. Hal ini dikarenakan otot jantung memiliki banyak mitokondria, mioglobin, dan menerima suplai darah yang mengandung oksigen dan nutrisi secara terus-menerus. Yang kelima, di dalam otot jantung terdapat serat Purkinje, yaitu serat otot jantung khusus yang mampu menghantarkan impuls. Dan yang terakhir, otot jantung hanya terdapat pada organ jantung. Jadi demikianlah pembahasan mengenai materi jaringan otot pada hewan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita, terutama bagi pribadi saya sendiri. Akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.